杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini ekspresi ke-6 orang itu berubah. Akhirnya memahami tujuan dari 6 token yang diciptakan Yang Ke ini. Pria tua berusia 80-an itu pulih dari kekecewaannya dan dengan cepat menemukan kuncinya. Kemudian dia mengepakkan tinjunya dan berkata, "Master Sekte yang sangat bijaksana, saya mengagumi Anda. Dengan cara ini kita dapat mencegah sejumlah besar prajurit menyerbu melalui formasi kedua sekte." Kelima orang lainnya tiba-tiba mengerti mengapa Yang Ke menyempurnakan 6 token ini. Meskipun menghubungkan 2 tempat memang praktis, sulit untuk bertahan jika musuh memanfaatkan kesempatan dan menggunakan metode ini untuk menyerang. Namun token teleportasi yang disempurnakan Yang Ke pada dasarnya dapat mencegah hal yang ini terjadi. Tanpa token teleportasi, mustahil untuk menggunakan formasi ruang angkasa. Yang Ke tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia melambaikan tangannya dan energi sucinya menyelimuti ke-6 orang yang berdiri di atas formasi ruang angkasa. Ayo kita uji apakah formasi ini efektif. Sebelum ke-6 master formasi Istana Laut sempat berbicara, Yang Ke telah memasukkan kristal suci yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi ke dalam alur di sekitarnya. Formasi itu segera mulai beroperasi. Di tengah kilatan cahaya putih, ke-6-nya merasakan kelegaan. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, pemandangan di depan mereka telah berubah total. Tanah di depan berwarna merah tua dan udara dipenuhi aura api yang pekat, membuatnya terasa agak panas. Bagaimanapun tempat ini benar-benar berbeda dari laut bebas khawatir tempat Istana Laut berada. Di bawah kaki mereka terdapat formasi ruang yang identik dengan yang telah mereka bangun. Di sekeliling mereka, para prajurit sibuk membangun apa yang tampak seperti istana megah, hampir selesai. Para prajurit yang berlalu lalang di dekatnya mengenakan pakaian seragam, bersulam huruf Ling kecil. Murid-murid Sekte Lingxiu. Ke-6 anggota Istana Laut segera menyadari bahwa mereka telah tiba di dekat Sekte Lingxiu, dan lingkungan sekitarnya sangat mirip dengan tanah pasir api mengalir yang legendaris. Sehingga keanehan formasi ruang tersebut membuat para murid Sekte Lingxiu di dekatnya waspada, yang segera bergegas untuk menyelidiki. Begitu menemukan Yang Ke, mereka segera mengepakkan tangan untuk memberi salam. Yang Ke melambaikan tangannya. "Saya hanya menguji efektivitas formasi di sana. Kalian lanjutkan saja urusan kalian." "Baik," jawab para murid sambil terpencar. Yang Ke telah menempatkan formasi spesial Sekte Lingxiu di luar pasir api mengalir. Ini mencegah siapapun memasuki markas melalui formasi ruang tersebut. Jadi formasi spesial ini memiliki arti penting. Formasi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Sekte Lingxiu dengan dunia luar. Dan Yang Ke berencana untuk memasang formasi ruang di semua kota terkenal di bintang gelap, yang memungkinkan Sekte Lingxiu untuk terus berkomunikasi dengan mereka semua. Karena ini juga akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Sekte Lingxiu di masa depan. "Master Sekte," seorang murid Sekte Lingxiu alih-alih langsung pergi, berdiri di tempat dan menggenggam tinjunya dan hormat. "Ada apa?" "Tetua Agung telah menginstruksikan beberapa waktu lalu, jika Master Sekte muncul di sini, mohon sampaikan sesuatu kepada Master Sekte. Master Istana Bulan Bayangan, Qiantong mengirim pesan 2 minggu lalu, meminta Anda meluangkan waktu untuk pergi ke Istana Bulan Bayangan, dan dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan." "Saya mengerti." Yang Ke mengangguk, dan murid itu kemudian pergi. Dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Qiantong dengannya, tetapi seharusnya tidak mendesak. Kalau tidak, dia pasti datang sendiri. Terlebih lagi, Qiantong masih seorang master alam raja kekosongan, dan hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa mengancamnya. Jadi Yang Ke tidak menanggapi masalah itu terlalu serius. Berniat untuk menyelesaikan tugasnya saat ini sebelum kembali ke Istana Bulan Bayangan untuk menemui Qiantong.
Setelah menguji kelancaran aliran formasi spesial, Yangke dan 6 orang dari Istana Laut kembali ke Pulau Karang Hitam. Keenamnya merasa sedikit enggan. Pria berusia 80 tahun itu dengan ekspresi kekaguman yang mendalam berkata, "Master Sekte Yang, saya telah menggunakan banyak susunan ruang angkasa sebelumnya, tetapi setiap kali, tergantung jaraknya, saya akan mengalami berbagai tingkat pusing dan vertigo. Namun susunan ruang angkasa ini tidak pernah menyebabkan saya mengalami efek seperti ini. Master Sekte Yang benar-benar berbakat. Saya mengaguminya." Kelima orang lainnya mengangguk setuju. Susunan ruang angkasa memang praktis, tetapi teleportasi membebani prajurit. Tidak hanya pada tubuh tetapi juga pada kesadaran. Semakin jauh jaraknya, semakin besar pula bebannya. Oleh karena itu, prajurit yang kurang kuat tidak berani mencoba teleportasi jarak jauh. Jika mereka tidak berhati-hati, lautan kesadaran mereka bisa hancur, membuat mereka menjadi idiot. Bahkan teleportasi jarak pendek pun tidak boleh diulang terlalu sering dalam waktu singkat. Lagi pula, siapa di antara ke-6 master susunan ruang angkasa yang belum pernah menggunakan susunan ruang angkasa? Ini hanya masalah seberapa sering. Mereka sangat menyadari kekurangannya. Namun 2 teleportasi jarak jauh sebelumnya yang membentang puluhan juta mil sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Mereka melakukannya dengan mudah, seolah mengunjungi tetangga. Dengan kata lain, formasi spesial yang telah diatur Yangke melampaui artefak kuno itu dalam segala hal mencapai tingkat yang baru. Jadi pria berusia 80-an itu tentu saja dipenuhi kekaguman. Yangke tersenyum tipis. "Ini hanya hal sepele. Baiklah, tolong sampaikan perintah teleportasi di tangan Anda kepada Tuan Shah. Juga katakan padanya bahwa setelah urusan di Istana Samudra beres, tolong kirim seseorang ke Sekte Lingzhou, karena Tetua Agung Ye akan membahas pertukaran persediaan dengannya." "Master Sekte Yang, apakah Anda akan pergi sekarang? Mengapa tidak beristirahat beberapa hari dan bertemu dengan Paman Shah?" Pria berusia 80-an itu mencoba membujuknya. "Tidak, saya masih harus pergi ke Istana Dewa Laut." Yangke melambaikan tangannya dan dalam sekejap ia menghilang dari tempat itu. Raut penyesalan terpancar di wajah ke-6 pria itu. Setelah berdiskusi singkat, mereka bergegas menuju pusat Pulau Karang Hitam. Bagaimanapun 6 perintah teleportasi itu sangat penting dan mereka tidak berani mengambil resiko. Di Istana Dewa Laut, kekuatan dahsyat yang menyaingi Istana Laut di Laut Bebas Kuatir, mencangkup semua kehidupan berakal di laut dalam. Dalam beberapa hal, Istana Dewa Laut jauh lebih kuat daripada Istana Laut. Baik dari segi ranah kultivasi maupun jumlah prajurit tingkat tinggi. Namun meskipun keduanya sesekali berbenturan, mereka menghindari peperangan skala besar yang memungkinkan mereka hidup berdampingan di Laut Bebas Kuatir. Istana Dewa Laut terletak ribuan kaki di bawah dasar laut. Sebuah kompleks istana bawah laut yang luas dengan arsitektur megah. Dilindungi oleh formasi dan menawarkan atmosfer alami yang jernih. Bagi yang lain, menemukan markas Istana Dewa Laut di Laut Bebas Kuatir yang luas akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bahkan Istana Laut itu sendiri tetap sulit dipahami. Namun bagi Yangke, pencarian itu sederhana dan mudah. Setelah meninggalkan Pulau Karang Hitam, ia menemukan Istana Dewa Laut hanya dalam 1 hari. Tiba di sana dengan mudah, ia tidak menemui kesulitan di sini. Meskipun klan laut mungkin memandang rendah manusia, menganggap mereka sebagai ras yang berbeda, tapi mereka menghormati yang kuat. Dan Yangke tak diragukan lagi memiliki sumber daya yang cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Terlebih lagi, lumba-lumba kecil, seorang putri dari klan laut, sangat menyayangi Yangke. Sehingga kedua komandannya, Qianmo dan Sang O, juga sangat berterima kasih kepada Yangke. Oleh karena itu, kerjasama dengan klan laut bahkan lebih mudah daripada dengan Istana Laut. Yangke secara pribadi bertemu dengan Lei Kong, raja klan laut dan ayah lumba-lumba kecil, kepala keluarga klan naga lumba-lumba. Setelah penyelidikan singkat, Lei Kong memastikan kekuatan Yangke yang tak terduga. Kedua pihak langsung cocok dan mulai berkolaborasi. Sama seperti dengan Istana Laut,
Yang mengajukan permintaan dan Istana Laut menyediakan materialnya. Selama beberapa hari ia membangun susunan spesial ketiga di dalam Istana Dewa Laut dan menyempurnakan beberapa token teleportasi. Dengan dua susunan teleportasi ini, Sekte Lingso sekarang dapat benar-benar mengakses sumber daya laut dalam. Baik persediaan tersebut digunakan untuk keperluan mereka sendiri maupun dijual di luar. Sekte Lingso tidak akan rugi. Sebaliknya, mereka dapat memanfaatkan keuntungan ini untuk memperluas cadangan persediaan mereka. Memungkinkan para murid untuk berkultivasi tanpa khawatir kekurangan persediaan. Ini adalah keuntungan yang tak tertandingi oleh sekte lain di seluruh bintang gelap. Tapi Yangka tidak berniat berlama-lama di Istana Dewa Laut. Setelah semuanya beres, ia berpamitan kepada kepala Istana Lekong. Namun sebelum pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor lumba-lumba kecil tiba-tiba berlari menghampiri Yangke. Ekornya bergoyang-goyang dan menyerahkan sebuah manik yang dipegangnya. Manik itu seukuran kepalan tangan, berwarna biru langit dan sedalam lautan. Manik itu tampak kecil, tetapi ketika Yangke mengambilnya, ia menyadari bahwa manik itu sangat berat. Suara samar ombak yang bergelombang terdengar dari dalam, memancarkan energi roh air yang sangat melimpah. Melihat manik itu, kepala Istana Lekong, Qianmo, Sang O, dan komandan lainnya yang datang untuk mengantarnya tampak serius. Banyak dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi gugup. "Benda ini saya tidak bisa menerimanya," kata Yangke sambil tersenyum tipis, sambil menepuk kepala lumba-lumba kecil itu. Meskipun ia tidak yakin manik apa itu, dilihat dari ekspresi wajah semua orang, manik itu tidak diragukan lagi sangat berharga. Dia baru saja menjalin kemitraan dengan Istana Dewa Laut dan menerima hadiah mewah seperti itu dengan gegabah. Kemungkinan besar akan membuat klan laut tidak senang. Alasan utamanya adalah karena itu. Adalah hadiah dari lumba-lumba kecil yang memiliki kecerdasan seorang anak dan bertindak semata-mata atas kemauannya sendiri. Tidak dapat mewakili keinginan seluruh klan laut. Jika itu diberikan oleh Lekong sendiri, Yangka tidak akan mempertimbangkannya sebanyak itu. Melihat penolakan Yangke, para pemimpin klan laut semuanya merasa lega. Tapi lumba-lumba kecil bersikeras. Menggonggong dengan cepat, seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai Yangke menerimanya. Meskipun Yangke sungguh-sungguh membujuk, lumba-lumba kecil menolak untuk menerimanya. Matanya hampir dipenuhi air mata. Merasa tak berdaya, dia hanya bisa menatap Lekong, sehingga emosi Lekong tak tergambarkan jelas. Tatapan lembutnya tertuju pada lumba-lumba kecil itu. Setelah beberapa lama, ia tersenyum tipis dan berkata, "Karena Master Sekte Yang dan putri saya memiliki hubungan yang baik, terimalah hadiah ini. Melihat situasinya, putri saya pasti akan sedih jika Anda tidak menerimanya. Lagi pula Master Sekte Yang juga menyelamatkan putri saya. Ini adalah hadiah terima kasih dari putri saya. Jadi Master Sekte Yang tidak perlu menolaknya." Yang kemudian kening dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya benda apa ini? Apa fungsinya?" "Ini salah satu harta karun Istana Dewa Laut saya, Mutiara Dewa Laut. Mutiara ini mungkin tidak terlalu berguna bagi Master Sekte Yang sendiri, tetapi jika diperoleh oleh seorang pendekar yang berlatih latihan berbasis air dan teknik rahasia, maka akan sangat berguna. Mutiara ini memiliki sumber laut yang tersegel di dalamnya, dan energi spiritual airnya melimpah dan kaya, murni dan murni, hampir tak ada habisnya. Mutiara ini adalah hadiah ulang tahun untuk putri saya 2 tahun yang lalu. Karena ini adalah milik putri saya sendiri. Tentu saja dia bisa memberikannya kepada Master Sekte Yang." Lekong menjelaskan, "Asal mula laut." Ekspresi Yangke sedikit terharu. "Benda ini memang agak berguna bagi saya. Jika demikian, maka Yang akan menerimanya." Lekong tersenyum dan mengangguk. Melihat keadaan sudah seperti ini, para komandan lainnya enggan mengatakan apapun lebih lanjut. Namun, Mutiara Dewa Laut memang terlalu berharga. Bagaimana dengan ini? Saya bersedia menukarnya dengan 500 pil huntian tingkat kekosongan. Bagaimana menurut Anda, Master Istana Lekong? 500 pil huntian tingkat kekosongan? Mata Lekong berbinar.
Bahkan ekspresi para komandan lainnya pun ikut cerah. Karena kekuatan Pilhuntian telah lama diketahui oleh para prajurit kuat klan laut, dari Qianmo dan Sang Ao. Meskipun mereka tahu khasiat Pilhuntian luar biasa, bahan utamanya hanya ada di Pulau Hantu, sehingga sulit diperoleh meskipun mereka menginginkannya. Meskipun lumba-lumba kecil memang memiliki beberapa, tapi tidak banyak. Semuanya adalah hadiah dari Yangke, jadi dia menganggapnya milik mereka sendiri. Dan siapa yang berani mengambil ramuan putri klan laut? Bahkan Lekong hanya mengambil satu Pilhuntian dari lumba-lumba kecil itu dipelajari, lalu mengembalikannya kepada putrinya. Tapi Yangke tiba-tiba menawarkan 500 Pilhuntian tingkat kekosongan. Jadi ini adalah rezeki nomplok bagi klan laut. Dengan 500 Pilhuntian tingkat kekosongan ini, beberapa prajurit kuat klan laut dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka secara signifikan. Jadi ketika mendengar bahwa Yangke bersedia menukar 500 Pilhuntian dengan tingkat void dengan mutiara dewa laut ini, Lekong tak kuasa menahan emosinya. Bahkan kegembiraannya meluap-luap. Lumayan. Yangke tersenyum dan mengangguk. Meskipun 500 Pilhuntian tingkat kekosongan merupakan harta karun yang sangat besar, tapi itu bukanlah apa-apa bagi Sekte Lingzhou. Dia telah memberikan semua teratai Huntian yang dibawanya terakhir kali kepada Xian Ningxiang. Agaknya, Xian Ningxiang telah memurnikan cukup banyak pil selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Lekong berkata dengan datar, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika kepala istana Lekong tidak setuju, maka saya, Yangke, akan malu menerima mutiara dewa laut ini." Lekong merenung sejenak sebelum mengangguk. Karena kepala sekte yang begitu terus terang, saya tidak akan ragu lagi. Saya setuju. Semoga persahabatan antara istana dewa laut dan Sekte Lingzhou abadi. Baiklah, 500 Pilhuntian saya akan mengirimkannya ke istana dewa laut. Mohon tunggu beberapa hari. Yangke mengepalkan tinjunya ke arah anggota klan laut yang kuat. Dan saya permisi dulu. Setelah itu, Yangke langsung melangkah ke formasi spesial dan menggunakan kekuatannya berteleportasi keluar Sekte Lingzhou. Mutiara dewa laut yang diperoleh secara tak terduga terbukti sangat berguna bagi Yangke. Meskipun ia belum mengolah teknik berbasis air atau seni rahasia apapun, tapi mengolah pedang 5 elemen abadi membutuhkan harta karun 5 elemen. Dari 5 elemen, harta karun api adalah yang paling mustahil. Energi yang terkandung dalam potongan esensi matahari itu sangat besar. Jadi Yangke telah mengolahnya begitu lama, dan esensi mataharinya hampir tidak berubah. Namun harta karun dari 4 atribut lainnya semuanya telah mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Baik itu kayu petir, air bunga matahari yin misterius, emas misterius, maupun pasir dewa Dayan. Tak satu pun dari mereka akan bertahan lebih lama. Dan mutiara dewa laut yang ia peroleh kali ini adalah pengganti yang sempurna untuk air bunga matahari yin misterius, yang berfungsi sebagai bahan untuk mengolah pedang 5 elemen abadi di masa mendatang. Karena mutiara dewa laut yang disegel dengan sumber laut memiliki energi spiritual berbasis air yang melimpah dan murni. Bahkan melampaui kualitas air bunga matahari yin misterius yang tak diragukan lagi memenuhi persyaratan. Lebih lanjut, energi yang tersimpan di dalamnya tak diragukan lagi, jauh lebih besar. Tampaknya ia tidak perlu khawatir tentang harta karun berbasis air untuk saat ini. Tetapi elemen emas, kayu, dan tanah akan membutuhkan lebih banyak perhatian. Namun dengan status Yangke saat ini, menemukan ketiga jenis material ini tidak akan sulit. Hanya perlu satu perintah saja. Namun, apakah mereka dapat menyaingi harta karun seperti mutiara dewa laut masih belum pasti. Setelah kembali ke Sekte Lingzhou, Yangke mengunjungi Ye Xiun dan menceritakan tentang kesepakatannya dengan Istana Dewa Laut. Memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengumpulkan 500 piluntian tingkat kekosongan dari Xian Ningxiang. Dan Ye Xiun langsung setuju. Selama 2 bulan berikutnya, Yangke melakukan perjalanan ke berbagai kota dan sekte terkenal di Bintang Gelap dengan tekun menyiapkan susunan spesial. 2 bulan kemudian, dengan susunan di luar sekte surga tinggi sebagai fondasinya, rute aksa sekte Lingzhou mencakup hampir seluruh Bintang Gelap
yang memungkinkan para pengikut untuk melakukan perjalanan ke kota manapun yang mereka inginkan kapan saja. Upaya besar ini belum pernah terjadi sebelumnya di Bintang Gelap. Hal ini tidak hanya memungkinkan Sekte Lingso untuk mempertahankan akses instan ke informasi di seluruh Bintang Gelap, tetapi juga memungkinkan mereka untuk secara bebas membeli berbagai macam persediaan dari seluruh dunia. Kemudian, Yang Ke menempatkan kota Tianjun terakhir. Lagi pula, dia akan menemui Qiantong. Jadi dia mengesampingkan formasi spesial dan masalah ini. Suatu hari, Yang Ke tiba di kota Tianjun dan menatap kota pasca perang dari langit. Dia tidak bisa menahan perasaan haru. Ketika dia terdampar di Bintang Gelap, dia baru mencapai tingkat kedua alam suci. Bertahun-tahun kemudian, dia secara mengejutkan telah mencapai puncak kultivasi di Bintang Gelap. Berpikir kembali, di Gunung Gua Naga di luar kota Tianjunlah dia memulai kebangkitannya. Secara bertahap membangun Sekte Lingso saat ini. Mengingat setiap detail hari-hari itu rasanya seperti kemarin. Sehingga Yang Ke tersenyum tipis dan turun langsung menuju istana Tuan Kota. Kota Tianjun telah hancur lebur oleh Sekte Roh Mayat, tetapi setelah masa pemulihan yang panjang, kota itu sekarang makmur kembali. Fei Zitu masih menjadi penguasa kota Tianjun. Ketika Yang Ke bertemu dengannya, ia telah pulih ke tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Tampaknya setelah disiksa oleh Fang Fengqi dari Sekte Roh Mayat, ia telah sedikit pulih setelah masa kehancuran. Jadi Yang Ke tak kuasa menahan rasa bahagia untuknya. Fei Zitu bahkan lebih bersemangat setelah bertemu Yang Ke. Setelah mengetahui tujuan Yang Ke, ia segera memutuskan untuk membiarkan Yang Ke mengambil alih. Yang Ke tidak ragu-ragu dan segera mulai membangun susunan spesial di kota Tianjun, menghubungkan kota Tianjun dengan Sekte Lingso. Hanya dalam 2 hari susunan spesial itu selesai. Dengan studi mendalam tentang susunan spesial, Yang Ke menjadi sangat mahir dalam bangunannya, sehingga menghemat banyak waktu. Dalam kilatan cahaya putih, Fei Zitu menghilang dari formasi spesial. Sesaat kemudian dia muncul kembali sambil tertawa terbahak-bahak. Benar saja, setelah diteleportasi ke Sekte Lingso. Hebat! Mulai sekarang kedua sekte kita bisa berkomunikasi kapan saja tanpa perlu khawatir akan penundaan seperti mengirim pesan berhari-hari. Yang Ke terkekeh pelan dan tiba-tiba bertanya, "Signor Fei, apakah tetua Qian sudah tiba?" Mendengar Yang Ke bertanya tentang Qiantong, ekspresi Fei Zitu langsung berubah serius. Dia mengangguk dan berkata, "Dia sudah tiba, tapi karena dia melihat Anda sedang menyusun formasi spesial, dia tidak mengganggu Anda. Jadi Anda harus segera menemuinya. Tetua Qian sepertinya punya sesuatu yang tidak bisa dipecahkannya." Bahkan Tetua Qian pun tidak bisa memecahkannya. Yang Ke tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan sosok sekuat Qiantong pun kebingungan. Saat sedang menyusun formasi spesial, dia sudah meminta Fei Zitu untuk mengirim pesan ke Istana Bulan Bayangan. 2 hari sudah cukup bagi Qiantong untuk tiba. Tanpa ragu lagi dia bergegas menemui Qiantong, dipimpin oleh Fei Zitu. Dan Yang Ke memasuki aula besar di istana Tuan Kota. Hanya 3 orang yang menunggu di dalam. Ketiganya adalah kenalan lama Yang Ke. Selain Qiantong, ada Fei Guncang dan Dong Xuan Er. Sepasang kekasih yang telah melewati suka dan duka bersama. Melihat Yang Ke, mata Qiantong berbinar dan ia berkata sambil tersenyum masam, "Akhirnya Anda di sini. Maafkan saya Tuan Qian, saya pikir ini bukan masalah besar, jadi saya tidak terburu-buru. Saya telah bepergian tanpa henti di Bintang Gelap selama ini." Yang Ke tersenyum canggung. Jika ia tahu Qiantong begitu cemas, ia pasti akan menjadi orang pertama yang datang ke kota Tianjun. Qiantong tersenyum. "Ini tidak terlalu mendesak. Kalau tidak, saya akan pergi ke Sekte Lingso sendiri." Di dekatnya, Wei Guncang dan Dong Xuan segera berdiri dan menyapa Yang Ke. Jadi Yang Ke membalas sapaan itu. Mengamati dengan indera ilahiynya dan menemukan bahwa keduanya dipenuhi dengan energi suci. Energi mereka melonjak seperti laut. Jelas mereka berada di ambang terobosan. Seperti yang diharapkan dari murid-murid paling elit Istana Bayangan Bulan.
Mereka baru dipromosikan ke alam kembali kekosongan kurang dari 10 tahun yang lalu. Namun mereka akan membuat terobosan lain. Logikanya, bahkan dengan bakat Wei Guncang dan Rong Xuan-er, kemajuan kultivasi mereka tidak akan begitu cepat. Jadi Yang Ke menduga itu ada hubungannya dengan kehancuran baru-baru ini oleh sekte roh mayat di bintang gelap. Para prajurit seringkali mendorong potensi penuh mereka hingga batasnya dalam situasi putus asa. Wei Guncang dan Rong Xuan-er telah menghadapi pengalaman mendekati kematian beberapa kali selama insiden itu. Sebuah fakta yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Jadi pertemuan antar anak muda selalu meriah. Saat Yang Ke berbicara dengan Wei Guncang dan Rong Xuan-er, Qiantong dan Fei Zi itu tidak menyela, hanya menonton sambil tersenyum. Setelah jeda yang lama, Yang Ke menepuk kepalanya dan menatap Qiantong. "Tetua Qian, apa sebenarnya yang Anda inginkan dari saya? Saya dengar dari senior Fei, bahkan Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini." Ekspresi Qiantong berangsur-angsur menjadi serius dan ia mengangguk. "Ya, saya benar-benar tidak bisa menyelesaikannya. Jadi saya ingin bertanya pada Anda. Apa tepatnya? Anda akan tahu jika Anda perhatikan dengan seksama." Qiantong tidak bisa langsung menjawab. Setelah selesai berbicara, gelombang kekuatan misterius tiba-tiba memancar dari tubuhnya dan menjadi medan domain. Medan domain ini yang hanya dimiliki oleh para master Raja Kekosongan yang merupakan evolusi tertinggi dari medan momentum. Qiantong baru dipromosikan ke alam Raja Kekosongan beberapa tahun dan medan domainnya tidak terlalu kuat untuk seorang master alam Raja Kekosongan. Namun ketika medan domainnya dilepaskan, seluruh dunia tampak bergetar. Untungnya ia tidak menargetkan siapapun yang hadir, melainkan menahan diri. Oleh karena itu, meskipun tubuh Wei Guncang dan yang lainnya berat dan energi suci yang redup, mereka tidak terluka. Yang Ke mengamati Qiantong dengan seksama. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dan indera ilahiynya menyelidikinya sekeliling Qiantong. Melihat ekspresi Yang Ke, Qiantong langsung tahu bahwa ia telah memperhatikan sesuatu, dan ia berusaha keras untuk mempertahankan medan domainnya, memungkinkannya Yang Ke untuk melihat lebih jelas. Setelah beberapa saat, ekspresi Yang Ke berubah dan ia menarik pandangannya sambil merutkan kening. "Karena Anda adalah penguasa bintang gelap, Anda seharusnya menyadari sesuatu yang salah, kan?" Qiantong membubarkan medan domain dan menatap Yang Ke. Fei Jitu, Wei Guncang dan Rong Xuan-er bingung. Semuanya bertanya-tanya apa yang terjadi pada Qiantong. Bagi mereka, Qiantong tampak baik-baik saja, tetapi begitu medan domain dilepaskan, rasanya hampir mencekik. "Apakah hukum langit dan bumi di sini menolak Anda?" Yang Ke bertanya dengan curiga, sedikit keterkejutan di matanya. "Anda benar-benar melihatnya?" desak Qiantong. "Apa?" Fei Zi itu terkejut. "Hantu Tuan Qian ditolak oleh hukum langit dan bumi. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi?" "Tidak ada yang mustahil." Qiantong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Jika saya tidak ditolak oleh hukum langit dan bumi, apa Anda pikir saya bisa tersambar petir tanpa alasan terakhir kali?" "Tuan Qian tersambar petir?" Yang Ke tertegun-tegun. "Iya." Qiantong mengangguk. Meskipun tidak mengalami kerusakan serius, kekuatan guntur surgawi tidak boleh diremehkan. Mulut Fei Zi itu terngangak kaget. "Saya kira Anda berlatih teknik rahasia terakhir kali yang menyebabkan guntur surgawi. Ternyata bukan begitu." "Bagaimana mungkin saya berlatih teknik rahasia?" Qiantong kehilangan kata-kata. "Anda tahu betul banyak teknik rahasia Istana Bulan Bayangan. Teknik rahasia macam apa yang bisa memicu guntur surgawi? Lagi pula, kalaupun teknik rahasia seperti itu ada, saya tidak punya waktu untuk berlatih, karena saya terlalu sibuk mengkonsolidasikan wilayah saya sekarang." "Bagaimana dengan api bawah tanah terakhir kali?" tanya Rong Xuan-er dari samping. "Api bawah tanah apa?" Fei Zi itu tampak tercengang. Rong Xuan-er mengedipkan matanya dan menjelaskan. 2 bulan yang lalu, api bawah tanah yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tempat guru bersemedi, membakar area itu menjadi abu. "Ada hal seperti itu?"
Fei itu tercengang. Ini semua karena saya telah dikuncilkan oleh hukum langit dan bumi. Qiantong meronta. Sejak kembali ke bintang gelap, saya telah mengalami hal ini lebih dari sekali. Meskipun saya berhasil mengatasinya, hal itu terus terjadi, menghalangi saya untuk berkonsentrasi pada kultivasi saya. Terlebih lagi, ketika saya terbang, badai penghancur jiwa melonjak dari kehampaan ke lautan kesadaran saya, menguras kekuatan spiritual saya. Sekarang saya tidak berani terbang terlalu lama atau terbang terlalu tinggi, takut akan konsekuensinya yang tak tertahankan. Guntur surgawi, api duniawi, badai. Gerutu Yangke. Tuan Qian, hidup Anda sungguh menyedihkan. Mendengar ejekan Yangke, Qiantong tampak seperti hendak menangis. Hari-hari ini memang penuh dengan kesulitan, tetapi untungnya Qiantong tidak mengasingkan diri akhir-akhir ini. Kalau tidak, jika diganggu kemungkinan besar ia akan dirasuki. Bahkan seorang ahli alam raja kekosongan pun tak akan bisa lolos dari bahaya. Bagaimana mungkin hal seperti itu ada? Wajah Fei itu dipenuhi rasa tak percaya, matanya dipenuhi rasa heran. Saya sudah hidup ratusan tahun dan ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Ini juga pertama kalinya bagi saya. Qiantong mendesak berat, kemudian menatap Yangke dengan penuh harap dan ia berkata, Yangke, Anda sekarang adalah penguasa bintang gelap. Bisakah Anda menemukan cara untuk menghilangkan kekhawatiran saya? Dia benar-benar gelisah dan ia tidak tahu kapan guntur langit dan api bumi akan menyambar. Karena itu ia tidak bisa mundur lebih jauh. Sekarang, semua harapannya tertumpu pada Yangke, berharap ia bisa menemukan solusi. Yangke menggelengkan kepalanya perlahan. Saya bisa menyentuh hukum bintang gelap secara kasar, tetapi melanggarnya mustahil. Qiantong mendesah lagi. Keheningan menyelimuti aula dan ekspresi semua orang tampak muram. Aula bulan bayangan telah melahirkan satu-satunya ahli alam raja kekosongan di bintang gelap. Ini seharusnya menjadi kehormatan besar. Tetapi Qiantong sekarang ditolak oleh hukum langit dan bumi. Ini bukan kabar baik. Setelah jeda yang lama, Qiantong tiba-tiba berkata, sepertinya satu-satunya cara adalah pergi. Qian tua, Anda akan meninggalkan bintang gelap. Fei itu terkejut. Wei Kuncang dan Dong Xuan-er juga menatap Qiantong dengan enggan. Mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang meyakinkan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jika saya tidak pergi dari sini, saya akan menanggung semua masalah ini seumur hidup saya, dan kultivasi saya tidak akan pernah berkembang. Qiantong tersenyum tipis. Saya akhirnya bisa maju ke alam raja kekosongan, dan saya tidak ingin terjebak di sini selamanya. Saya ingin pergi lebih tinggi, berdiri lebih tinggi, dan melihat pemandangan yang lebih indah. Anda sudah begitu ambisius di usia setua ini, kata Fei itu sambil tersenyum kecut. Fei tua, apa Anda bersedia terjebak di alam kembali kekosongan seumur hidup Anda? Tanya Qiantong. Bagaimana mungkin? Fei itu mendengus. Jika bukan karena penurunan wilayah terakhir kali, penguasa kota ini pasti sudah menitipkan bintang gelap pada Anda. Terlepas dari apakah saya bisa melihat sekilas misteri alam raja kekosongan, saya harus mencobanya. Memang, manusia bercita-cita untuk mencapai tempat yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena Anda sudah memutuskan, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jangan khawatirkan istana bulan bayangan, saya akan menjaganya dengan baik. Kata Fei itu tegas. Yangke, jika saya ingin pergi dari sini, saya butuh bantuan Anda. Qiantong menatap Yangke. Tentu saja tidak. Yangke tersenyum tipis. Sebenarnya saya punya rencana yang akan segera saya laksanakan dan itu sejalan dengan ide tetua Qian. Rencana apa? Mata Qiantong berbinar mendengarnya. Saya berencana untuk menyebarkan formasi ruang angkasa di bintang kultivasi lain. Teleportasi jarak jauh antar bintang. Seru Qiantong dan Fei itu terkejut, menatap Yangke dengan kaget. Yangke mengangguk. Bintang kegelapan telah tertutup cukup lama.
Saatnya untuk keluar dan menjelajah. Jika ini bisa tercapai, para pejuang bintang kegelapan yang mencapai puncak kultivasi akan dapat meninggalkan bintang ini dan berkelana ke tempat lain untuk memahami misteri alam raja kekosongan. Qiantong dan Fei Zitu terdiam cukup lama. Mata mereka terbelalak kaget. Setelah beberapa saat, Qiantong ragu-ragu dan bertanya, "Mungkinkah bisa seperti itu?" Semuanya tergantung pada usaha manusia. Yang terkekeh. Setidaknya saya pikir metode pengaturan susunan spesialnya sudah bagus. Tapi bagaimana jika orang kuat dari bintang kultivasi lain menggunakan susunan spesial yang telah Anda buat untuk menyerang bintang kegelapan? Apa yang akan terjadi? Wajah Qiantong berbinar khawatir. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Fei Zitu tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan beberapa token berukir kata Ling dari cincin spesialnya dan menggoyangkannya di tangannya. Tanpa ini mustahil untuk mengaktifkan susunan spesial yang telah disiapkan Yang Ke. Apa ini? Tanya Qiantong curiga. Perintah teleportasi. Fei Zitu segera menjelaskan. Setelah Qiantong memahami tujuannya, kekhawatirannya pun sirna. Ia berkata dengan penuh pertimbangan. Yang Ke, Andalah yang menciptakan perintah teleportasi ini. Sepertinya Anda sudah merencanakan ini sejak lama. Tentu saja, memasang susunan ruang di bintang gelap hanyalah latihan. Yang terkekeh. Tujuan utamanya adalah menghubungkan bintang gelap dan wilayah bintang. Ini bukan ide dadakan, melainkan sesuatu yang telah lama dipertimbangkan Yang Ke. Perjalanan dari bintang gelap ke wilayah rame, wilayah bintang membutuhkan waktu terlalu lama. Tetapi susunan ruang akan mengatasi masalah ini. Sekarang, Sekte Lingso kini memiliki lebih dari satu master puncak alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Sebagai master sekte, Yang Ke harus merencanakan masa depan mereka. Ia sendiri telah mencapai tingkat ketiga kembali kekosongan dan sangat perlu meningkatkan bintang gelap untuk mempersiapkan terobosannya ke alam raja kekosongan. Lebih lanjut, dengan memasang susunan ruang, Yang Ke dapat mengembangkan kekuatan ruang. Selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa penguasaan kekuatan ruangnya semakin mendalam. Yang Ke tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk sekali mendayung 2 pulau dengan satu batu. Baiklah, Anda sudah memikirkan ini dengan matang dan saya lega. Anda menjadi penguasa bintang kegelapan adalah berkah bagi seluruh bintang. Qiantong tertawa. Kalau begitu, Tetua Qian, maukah Anda pergi bersama saya atau menunggu sampai saya selesai menyiapkan formasi ruang sebelum teleportasi? Tanya Yang Ke lagi. Qiantong berpikir sejenak dan berkata, tunggu sampai Anda selesai menyiapkan formasi ruang angkasa. Saya akan tinggal di bintang gelap untuk sementara waktu. Karena saya masih punya beberapa urusan di Istana Bulan Bayangan. Kalau begitu, Tetua Qian, tunggu kabar baik saya. Yang Ke tersenyum. Setelah diskusi selesai, Yang Ke tidak berlama-lama di kota Tianyun, melainkan langsung kembali ke Sekte Lingso, memanggil para tetua sekte. Yang Ke menyampaikan rencananya. Ye Xiyun, Yang Xiuzhu, dan yang lainnya menatapnya dengan penuh semangat, dan wajah mereka dipenuhi tanda setuju. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Xiyun adalah orang yang paling menjanjikan di bintang gelap untuk mencapai alam raja kekosongan. Namun ia harus tetap tinggal di Sekte Lingso untuk mengawasi Yang Yan. Jadi ia melewatkan kesempatan untuk pergi bersama Yang Ke. Jika Yang Ke benar-benar dapat menyiapkan formasi ruang angkasa di bintang kultivasi terdekat, ia akan memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu hukum bintang gelap. Yang Xiuzhu dan yang lainnya memiliki sentimen yang sama. Kegagalan mereka untuk maju dalam ujian penjara darah terakhir kali bukan berarti hidup mereka tanpa harapan. Untuk maju dan menerobos, seseorang tentu harus mengerahkan segenap upaya, meskipun menghadapi rintangan. Karena semua orang setuju, maka Master Sekte ini akan melanjutkan. Yang Ke menyeringai sambil melihat sekeliling. Tapi sebelum itu, saya butuh bantuan Anda mengumpulkan persediaan. Perbekalan apa? Tanya Ye Xiyun. Kristal roh kekosongan. Ekspresi Yang Ke serius.
Bahan terpenting untuk menyiapkan susunan ruang angkasa adalah kristal roh kekosongan. Jumlah kristal roh kekosongan yang dibutuhkan bervariasi, tergantung jarak antara kedua susunan ruang angkasa. Karena kita menyiapkan susunan ruang angkasa yang membentang sangat jauh, semakin banyak kristal roh kekosongan semakin baik. Baiklah, ayo kita lakukan. Yesion mengangguk berat. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.